Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Para guru-guru kita, buya-buya, alim ulama yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, orang tuaku, jemaah salat zuhur, semoga kita senantiasa dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang ini Allah berikan kita kesempatan, kesehatan, dan juga hati kita tetap diliputi iman sehingga kita melangkahkan kaki ke masjid yang kita banggakan ini. Semoga Allah senantiasa menerima amal ibadah kita dan memelihara kita dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Salawat dan salam buat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam surah Thaha, surah yang ke-20 ayat 132, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha, la nas'aluka rizqa, nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Perintahkanlah keluargamu melaksanakan salat, bersabarlah dengan sungguh-sungguh dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, tapi kamilah yang memberi rezeki kepada engkau. Kesudahan yang baik di dunia dan di akhirat itu diberikan hanya kepada orang-orang yang bertakwa. Salah seorang ulama karismatik, Buya Amilizar, semoga Allah senantiasa memanjangkan umur beliau, ulama yang menetap di tanah datar. Beliau salah satu dari murid Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, pendiri Perti yang ternama itu. Pernah saya suatu ketika berkunjung ke beliau meminta nasihat. Ketika itu beliau menyampaikan supaya berteguh-teguhlah beragama ini, senantiasa berzikir mengingat Allah, rajinlah beribadah, melaksanakan ibadah-ibadah fardu dan sunat. Tetapi jangan lupa kalau kita juga harus menyadari akan rintangan-rintangan yang bisa merusak amal kita itu, yang membuat kita malas beribadah atau malah meninggalkan ibadah. Kata beliau, itulah setan. Kata Buya, ada 7 siasat setan itu, lalu dia contohkanlah ke dalam pelaksanaan sholat. Ternyata Buya menyampaikan itu merujuk kepada kitab Minhajul Abidin yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Tapi Imam Al-Ghazali hanya mengungkapkan 7 siasat itu secara umum. Buya Amilizar mencontohkan dalam rayuan setan terhadap ibadah sholat. Ada 7 siasat setan yang perlu kita waspadai. Tidak selesai 1, dia naikkan ke level 2 sampai 7 level. Yang kadang-kadang tak sedikit orang yang berguguran di level 1, 2 dan 3 enggak sampai ke 7. Apa itu? Yang pertama, dalam Minhajul Abidin juga ditulis itu, setan itu berupaya menggoda manusia dengan menyatakan bahwa kenapa harus taat? Dia larang kita untuk taat kepada Allah. Ngapa kita harus capek-capek beribadah? Ngapain kita harus capek-capek sholat? Butuh waktu, apalagi ke masjid raya, habis waktu setengah jam. Azan lagi, dengarkan ceramah lagi gitu kan. Bagus kita main-main atau makan ke sana kemari. Toh orang-orang tak sholat hidupnya juga aman-aman aja itu. Keluarganya juga bagus itu. Ini kalau ada seperti itu pendapat atau bisikan di hati, itu adalah godaan setan. Itu baru level dasar, level 1. Kadang-kadang ada juga yang terpengaruh sehingga mengaku Islam tapi tak sholat, tidak sholat. Karena dengan berbagai macam logika, apalagi sudah panjang perjalanannya dari negara ke negara, benua ke benua, melihat orang tak sholat aman-aman saja dia. Akhirnya dia tidak melaksanakan sholat. Ini gugur. Tapi bagi orang yang tetap terpelihara imannya, dia akan lawan bisikan itu dengan berkata, aku sangat butuh sekali taat pada Allah. Karena kalau aku akan mati, lalu aku akan membawa bekal. Apa yang kubawa kalau nanti ke akhirat? Aku harus beribadah kepada Allah. Maka amallah dia dari level 1. Setan kemudian
menggoda lagi. Ketika gagal pertama, dia goda dengan bisikan, "Okelah kalau kau beribadah juga, tapi janganlah sekarang. Masih panjang waktu. Zuhur masih panjang. Kan masih muda baru. Nanti ajalah kalau sudah tua baru rajin-rajin ke surau. Masa muda cuma sekali." Nah, ini godaan kedua ini. Kadang-kadang juga ada juga di antara kita yang menunda-nunda sholat. Akhirnya ditunda, nantilah azan sudah berkumandang, tak juga berangkat. Sudah qomat, tak juga. Sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan duniawi. Akhirnya sampai berakhir waktu sholat itu tak juga sholat. Ini sudah menjadi korban godaan setan itu. Maka orang-orang yang saleh melawan bisikan itu dengan berkata, "Ajalku bukan di tanganku," kata Al-Ghazali. "Aku tidak tahu kapan Allah memanggilku. Hari ini aku diminta untuk beribadah. Besok ada lagi kewajiban ibadah. Bagaimana aku untuk menjemput ibadah hari ini yang kutinggalkan? Dan belum tahu kapan aku akan dijemput Allah. Maka aku harus tetap konsisten beribadah, tidak menunda-nunda sholat." Kemudian si setan tak juga berhenti. Masuklah dia level ketiga. Yang ketiga dia berkata, "Yalah kalau begitu, pergilah sholat, pergilah ke masjid, atau pergilah beribadah, tapi yang cepat-cepat ya, yang buru-buru saja. Nanti pas qomat orang baru datang, atau pas masbuk aja lah, rakaat terakhir. Yang penting sudah dapat jamaah. Udah itu cepat-cepat lagi. Masih banyak urusan duniawi yang harus kau kerjakan. Umat ini butuh padamu." Macam-macam lah. Macam-macam godaan itu. Akhirnya ada juga yang tergoda. Dia sholat tapi sholatnya tak pakai tumak ninah, cepat-cepat, terburu-buru. Ada orang yang sholat malah ketika ya ibadahnya tidak penuh dengan ketenangan. Sholatnya hanya buru-buru supaya cepat-cepat, sehingga orang ini termasuk dalam perangkap setan. Tapi orang-orang yang soleh akan berkata, "Biarlah amal sedikit tapi sempurna daripada amalku banyak tapi tak sempurna. Rakaat solatnya banyak tapi tak ada tumakninah, tak ada kekhusyuan. Tapi solat yang sedikit tetapi dia khusyuk itu jauh lebih baik. Walaupun tentu yang terbaik itu sudahlah kualitasnya bagus, kuantitasnya juga bagus. Rakaatnya juga banyak, ada salat rawatibnya, ada salat fardunya, ada salat tahajudnya dan seterusnya. Tetapi bukan intinya terburu-buru itu, tapi ketenangan." Oke, setan melanjutkan lagi dengan godaannya. "Okelah, kalau memang engkau tak mau terburu-buru, kalau engkau memang salatnya sudah bagus, memang benar-benar baguslah kau sebagai hamba Allah yang taat, yang sempurna. Baik-baikkanlah solatmu kalau begitu. Jangan cepat-cepat supaya dipuji orang nanti engkau." Masuk di situ. Jadi setan menyuruh kita beribadah tapi ditanamkannya sifat ria. Kadang-kadang ada juga yang terjebak dalam siasat setan ini kan. Ketika sholat sendirian di rumah dia cepat-cepat, tapi kalau di masjid dia lambat-lambat. Ketika dia jadi imam, mohon maaf, panjang-panjang ayatnya, tapi kalau sendiri pendek-pendek ayatnya. Ini apa ini? Kalau ada orang di sampingnya, dia seperti khusyuk, tapi kalau sendirian seperti ngeper itu salat. Contoh ayam, cepat-cepat. Ini sudah termakan oleh godaan setan. Tapi orang-orang yang soleh akan melawan itu dengan berkata, "Cukuplah Allah bagiku. Allah lah yang menilai ibadahku. Aku beribadah bukan karena orang, tapi Allah lah yang menjadi tujuanku. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi." Selamatlah orang soleh ini. Untuk level keempat. Level kelima, setan juga tak berhenti. Dia berkata, "Kalau memang engkau beribadah hanya untuk karena Allah, kalau begitu sekarang tetaplah engkau beribadah, tetaplah engkau merasakan bahwa engkau itu orang yang sudah luar biasa. Memang engkau bisa beribadah hanya kepada Allah, bukan karena manusia. Engkau benar-benar hamba yang sempurna." Dipuji-pujinya manusia itu. Supaya apa? Supaya muncul sifat ujub, bahwa aku beribadah karena kemampuanku. Si Anu tak mau ke surau, si Fulan tak mau ke masjid, kalau saya tiap hari ke masjid.
Kalau ada perasaan itu, sebenarnya sudah ada ujub dan itu bisa merusak ibadah kita. Maka Al-Ghazali mengingatkan itu. Seharusnya orang-orang saleh berkata, aku beribadah bukan karena kemampuanku, tapi aku beribadah ini karena kekuatan yang Allah berikan kepadaku. Karena Allah lah aku bisa menyembahnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aku menyembah Allah karena aku memang ditolong oleh Allah. Maka ya Allah, kepada Engkau aku menyembah, kepada Engkau minta tolong. Ya Allah, tolong aku supaya aku bisa menjadi seorang abid, seorang hamba yang taat kepadamu. Kalau ini sudah terpatri, amanlah dia dari godaan setan tuh. Tapi si setan tak juga berhenti, dinaikkannya godaannya yang level 5. Oke lah kalau level 6. Kalau memang begitu, yakin engkau Allah yang memberi kekuatan, bukan karena engkau, maka beribadahlah kau dengan cara yang sir. Tak perlu dipuji orang, tak perlu kau tampakkan. Kalau Allah akan menzahirkan amalmu dan memberikan kemuliaan-kemuliaan buatmu di dunia ini. Jangan sampai seperti itu terbesit di hati kita. Banyak-banyaklah beribadah supaya nanti Allah berikan kemuliaan, supaya kelak aku akan berhasil di bidang ini, di bidang itu, supaya karirku melonjak. Kalau begitu beribadah bukan karena Allah, beribadah untuk karir, beribadah untuk mencari rezeki. Hati-hati juga. Tapi orang-orang yang soleh akan melawan bisikan itu. Tidak, aku tak butuh Allah viralkan aku di dunia ini. Aku beribadah ini hanya untuk menyembah Allah semata-mata. Kuserahkan kepada Allah. Apakah akan dizahirkannya amalku di hadapan makhluk yang lain, atau justru Allah akan sirkan, akan sembunyikan sampai akhir hayat. Aku tak mencari viral di muka bumi ini. Yang aku butuhkan adalah ridha Allah. Luar biasa. Inilah tingkat tertinggi. Tak banyak pula orang yang sampai ke tingkat ini. Dan terakhir, ketika gagal setan, terakhir dia mengatakan, okelah kalau begitu, engkau sudah betul-betul hamba yang soleh, tapi tolong pikirkan sekali lagi, kenapa benar engkau beribadah kepada Allah? Bukankah semuanya karena Allah? Bukankah Allah yang mentakdirkan hamba itu ke surga atau ke neraka? Kenapa betul-betul engkau harus berusaha untuk itu? Bukankah kau yakin akan takdir Allah? Maka orang yang soleh melawan ujian godaan itu dengan berkata, ya benar, Allah yang menakdirkan hamba itu ke surga atau ke neraka. Allah yang menakdirkan hamba itu akan menjadi mulia atau dihinakan. Akan tetapi kalau seandainya aku ditakdirkan Allah ke neraka, aku tidak ingin karena kemaksiatanku. Memang Allah membuat hambanya ke surga bukan karena amal kita. Berapa banyak banalah amal awak, berapa banyak amal awak. Sudah pun salat kita, berapa persentasi dari salat kita yang khusyuk? Berapa banyak ibadah kita itu betul-betul murni hanya kepada Allah? Apa pantas kita ke surga dengan amal-amal kita sendiri? Silahkan kita renungkan. Maka kan rahmat Allah. Tapi katanya, aku yakin bahwa Allah tak akan memasukkan ke neraka orang-orang yang berusaha menjadi hamba yang saleh. Inna Allah la tukhliful mi'ad. Allah tak akan mengungkiri janjinya. Beriman dan beramal saleh, itulah orang-orang yang berhak ke surga. Orang-orang yang bermaksiat tentulah ke neraka. Tapi seandainya Allah takdirkan aku ke neraka, aku tak ingin karena kemaksiatanku, tapi yakin Allah senantiasa menyelamatkan orang-orang saleh. Sampai ke level ini, barulah setan tak lagi menggoda hamba ini. Inilah yang harus kita senantiasa tanamkan. Nasihat yang disampaikan Buya itu, lalu kita baca Minhajul Abidin, seharusnya menggetarkan semangat kita untuk tetap berjuang menjadi hamba yang saleh, yang tak berhenti pada level-level tertentu. Mungkin orang masih banyak berkata, salat itu kan ibadah biasa. Tetapi apakah sudah berkualitas salat kita? Maka pantaslah Allah memerintahkan kepada Nabi, wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkan juga keluargamu untuk salat, jangan dirimu saja. Dalam kitab tafsir Al-Munir, Wahbah Zuhaili menafsirkan, setelah ayat ini turun, Rasulullah setiap subuh membangunkan anaknya Fatimah dan menantunya Ali bin Abi Thalib untuk melaksanakan sholat. Sudah berkeluarga anaknya, selevel Ali bin Abi Thalib, tetap disuruh oleh Rasulullah, diingatkan, dibangunkan subuh. Walaupun saya tak ada penjelasan apakah mereka tertidur atau tidak, tapi yang pasti Rasulullah menemui mereka karena tidak jauh rumahnya, salat. Lakukan salat wahai anakku, lakukan salat wahai menantu. Bagaimana dengan kita? Apakah anak-anak kita tetap
Pastikan mereka sholat. Yang ada di samping kita, yang ada di rumah kita, atau di perantauan yang sedang kuliah, yang sedang berjuang mencari nafkah, harusnya kita orang tua juga harus senantiasa mengingatkan mereka untuk sholat. Apalah gunanya anak-anak generasi yang hebat, yang viral, yang kaya raya, tetapi dia tidak kenal dengan Tuhannya. Maka inilah kewajiban kita bersama. Kita dukung program-program pemerintah yang coba sekarang meningkatkan tentang sholat. Termasuk di Kota Padang ada program sujukah, ya, sujud sholat subuh, sholat sajadah subuh mubarakah. Ayo kita bawa anak-anak kita itu sholat ke masjid untuk melaksanakan sholat sajadah ketika subuh di hari Jumat dan di subuh-subuh lainnya. Karena kita prihatin melihat masjid yang demikian banyak sahut menyahut ketika subuh, miknya itu azan berkumandang, tapi lihat isinya, nauzubillah, memprihatinkan. Jangan kita menjadi bagian dari umat ini yang mengecewakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya Allah yang dapat menolong kita agar tetap menjadi keluarga yang saleh-salehah, dengan keluarga yang tetap salat menyembah Allah hingga akhir hayat kita. Banyak maaf, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله